Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang saham Antam. Karena ada berita bahwa Elon Musk atau Tesla itu punya ketertarikan untuk menggandeng aneka tambang, mendirikan pabrik mobil listrik atau hal-hal yang berhubungan sama nikel. Kita baca dulu beritanya. Di sini jelas dikutip dari liputan6.com, Antam belak-belakan soal minat Tesla masuk Indonesia. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam buka suara terkait minat Tesla untuk investasi di Indonesia. Antam turut dalam rombongan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang bertandang ke markas Tesla di Austin, Texas, Amerika Serikat. Oke, belum ada follow up tapi ada kemungkinan untuk masuk untuk bikin pabrik pengolahan nikel gitu ya. Terus juga mulai dari GDX juga Elon Musk tertarik gandeng aneka tambang. Jadi emang iya CEO Tesla Elon Musk menaruh ketertarikan berinvestasi di Indonesia dengan menggandeng PT Aneka Tambang TBK Antam. Ketertarikan ini Menteri Kemaritiman. Jadi beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu itu pertama itu adalah Pak Luhut yang ke sana sama Pak Pandu Syahir dan lain-lain, satu tim. Lalu kemudian beberapa hari atau beberapa minggu kemudian tuh Pak Jokowi juga bertemu dengan Elon Musk gitu. Nah, kenapa Elon Musk itu tertarik dengan Indonesia walaupun ini masih belum fix ya, belum ada tanda tangan kontrak, masih negosiasi gitu ya, mungkin kurang lebih. Karena ya kita lihat sendiri emang nikel di Indonesia itu punya potensi yang cukup oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, nikel itu adalah energi yang cenderung terbarukan. Kalau batu bara itu kan nggak terbarukan. Makanya sekarang lagi komoditi boom, lagi baratnya saham batu bara pada naik. Ya kalau menurut saya itu merupakan wave terakhir. Wave terakhir adalah itu kenaikan terakhir lah. Katakanlah tahun ini atau maksimal awal tahun depan itu udah terakhir. Dan ya mungkin sudah mulai beralih ke energi-energi terbarukan. Salah satunya adalah nikel. Jadi nikel ini bisa dikelola, kemudian menjadi baterai, menjadi listrik, mobil listrik sedang digencar-gencarkan. Di tengah kenaikan BBM yang signifikan, kenaikan solar juga, mobil listrik bisa menjadi opsi pilihan alternatif untuk memakan biaya yang lebih murah. Yang jadi permasalahan adalah tahun 2021, kita lihat di sini ya. 9 Maret 2021 itu Elon Musk juga mau masuk Indonesia. Jadi waktu itu sempat ada beritanya cukup viral karena mau masuk juga. Emitennya juga sama, Antam. Makanya kalau kita lihat chart di sini ya di 2021, nah Antam itu kenaikannya cukup signifikan, bisa tembus ke sampai 200% harusnya ada. Oke, 350-an% dia tembus. Karena ada berita kalau Elon Musk mau masuk. Cuman berita tersebut tidak jadi. Konon tidak jadi. Mengapa? Karena di sini bisa lihat, karena pekan lalu produsen mobil listrik telah setuju untuk bermitra dengan tambang nikel di Kaledonia Baru. Oke, saya juga baru Kaledonia. Kaledonia itu merupakan salah satu wilayah di Prancis ya. Jadi malah milihnya Prancis. Jadi mungkin sempat mau masuk Indonesia tapi tektokannya kurang oke atau negosiasinya ya saya juga nggak tahu kan. Nah, pada intinya adalah Elon Musk akhirnya milih untuk kerjasama sama Kaledonia. Tetapi ini mulai digencarkan lagi. Mungkin ada penawaran untuk kedua kalinya. Mungkin yang pertama kemarin kurang cocok dalam tanda kutip jadinya gagal. Jadi ini mau penawaran yang kedua. Jadi ya kalau misalnya kita sekarang langsung HK beli Antam gitu, itu namanya kita berspekulasi. Karena kalau tiba-tiba nanti nggak jadi atau batal, otomatis harga sahamnya bisa cenderung turun karena kan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ini masih gambling kalau kita beli sekarang, tapi kalau kita lihat secara teknikal itu sebenarnya Antam itu kalau kita lihat pakai daily itu lagi
sideways di area sini. Jadi di sekitar resistennya di 2900-an, supportnya di 2300 sampai 2340 gitu ya. Nah, sideways-nya ini cukup lebar ya karena 23 persenan dari support ke resisten. Jadi teman-teman kalau triknya untuk membeli saham yang sideways kalau buat trading itu adalah sebisa mungkin beli untuk di area bawah. Jadi beli di area support. Kenapa? Supaya kalau misalnya cut loss itu risk and reward-nya menarik. Misalnya beli di area sekarang nih. Kalau dia naik ke atas itu kan 16%. Sementara kalau dia turun ke bawah 8%. Masih oke, masih 1/2 gitu, masih worth it. Kalau besok dikasih merah lagi, dan masih turun lagi dan ada di garis ini, itu jauh lebih oke lagi karena nanti kalau cut loss itu lebih sedikit. Pokoknya risk and reward-nya semenarik mungkin. Nah, kalau misalnya nanti itu di break dan membuat yang namanya bullish flag, jadi ada pattern yang namanya bullish flag, jadi dia naik membentuk tiang, nah lalu sideways di atas, dia Antam itu ada potensi untuk ke arah ke 4000. Kalau beli di sekarang ke 4000 berarti oke ya, bisa cuan 75%-an. Nah, itu dari Antam. Kalau kita lihat sendiri dari MACD-nya mulai ada golden cross di sini. Bentar, saya gedein biar kelihatan. Nah, MACD-nya udah mulai ada golden cross. Wah, belum. Besok kalau misalnya hijau ada potensi. Tapi stokastiknya malah dead cross mengarah ke bawah. Jadi buat teman-teman yang mau beli Antam, kalau secara jangka pendek itu mungkin bisa dipikirin lagi apakah oke atau enggak. Tapi in the future, katakanlah 5 tahun, 10 tahun, menurut saya emang harusnya per listrik-listrikan ini bakal jalan sih. Tergantung teman-teman aja time frame-nya mau harian, mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan, atau long term gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Secara overall, Antam itu sebenarnya emang masih sideways panjang semenjak kemarin naik tinggi di tahun 2021 waktu dia gagal, nggak jadi masuk Indonesia. Jadi emang ini merupakan area sideways-nya. Waduh, salah. Yang pada waktu itu sempat di break ke bawah, tapi emang masih recover aja gitu. Jadi ini di area sideways-nya. Dari 2200 sampai 3000. Kita kecilin lagi deh. Dari 2200 sampai 2900. Ini area sideways-nya. Kemarin sempat break sedikit tapi masih recover. Jadi so far dia masih di kotak kuning ini. Cara belinya adalah beli di dekat-dekat bawah, jual di dekat-dekat atas. Jadi tektok-tektok aja lumayan. Selisihnya 20-an persen, 10 sampai 20% itu oke. Jadi gitu aja teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe. Tonton video-video yang lainnya, pembahasan yang lainnya. Harusnya semua masih pada oke. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Join juga di grup Telegram kita di atas. Kayak sebulan yang lalu kan saya ada bahas film tuh. Kalau saya teman-teman lihat, saya kan ada bahas film sebulan yang lalu. Coba cek itu Freedom Cuan. Sebulan yang lalu berarti kita pakai Monthly ya. Sebulan yang lalu katakanlah belinya di 1000 berapa? Harusnya kemarin waktu videonya itu ada di 1160 sih. Di harga sekarang tuh udah lumayan, udah 38%. Gitu. Join juga Telegram kita karena di situ ada rekomendasi saham-saham harian. See you, sampai jumpa next video.